Apakah obat KB atau pil KB, obat suntik KB, obat untuk biar kucing gak hamil ini aman untuk kesehatan kucing dalam jangka panjang? Yuk kita bahas guys ya. Hai guys, assalamualaikum, balik lagi di Doli Channel. Kita ditemenin sama nenek guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita mau kasih dulu Max Power Super Serum ini ke si nenek guys ya. Ini adalah serum multivitamin guys ya. Isinya protein yang tinggi, multivitamin, semua vitamin yang dibutuhkan kucing ada di sini, dan juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing udah komplit guys ya. Kita langsung pencet aja ke mulut si nenek guys ya. Bismillah nih, cuk. Nah gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Max Power Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Nah Max Power Super Serum ini bisa meningkatkan imun tubuh kucing, meningkatkan energi kucing biar kucing gak lemas, meningkatkan nafsu makan, bisa mempersehat bulu dan kulit kucing, mengatasi kerontokan, mengatasi stres, dan juga menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui, mempersehat pencernaan, dan juga untuk kucing-kucing masa recovery habis sakit, habis steril, dan lain sebagainya, habis lahiran gitu guys ya, untuk masa pemulihannya. Dan masih banyak lagi khasiat Max Power Super Serum lainnya guys ya, karena memang Max Power Super Serum ini all in one solution banget guys ya, solusi untuk semua masalah. Dengan Max Power ini kita nggak repot lagi pilih-pilih vitamin guys. Max Power hanya untuk smart pet lovers. Untuk pembelian langsung check out di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi guys ya, seperti biasa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan masalah obat KB untuk kucing ini guys ya, karena belakangan ini banyak juga yang nanya ke aku masalah obat KB, rekomendasi aku apa gitu guys ya. Nah setauku memang dari dulu sampai sekarang juga masih banyak guys ya orang-orang yang suka memberikan obat KB manusia ke kucing guys ya, baik itu yang pil ataupun yang suntik. Nah tapi setelah itu guys ya, banyak banget kasus-kasus di mana kucing ini mengalami penyakit tumor ataupun mengalami piometra gitu guys ya, yang katanya sih dari hasil pemeriksaannya atau studinya lebih gitu guys ya, itu adalah akibat dari penyuntikan KB atau memberikan pil KB manusia ke kucing itu gitu guys ya. Jadi mulai bermunculan tuh kasus-kasus kucing yang mendapatkan efek negatif dari pemberian obat KB manusia ke kucing ini ya, seperti tumor di payudara dan juga piometra gitu guys ya, atau infeksi di rahim kucing gitu guys ya, yang bikin kucing tuh kayak buncit, kayak hamil, ternyata itu bukan, itu kayak infeksi nanah isinya. Dan biasanya juga keluar nih lewat belakangnya si kucing betina ini, keluar nih kayak nanah gitu guys ya. Nah itu harus dioperasi juga kalau udah parah guys ya, udah nggak bisa dikasih obat luar, biasanya harus dioperasi, diangkat, dan pada akhirnya ya diangkat si rahimnya juga gitu guys ya, dan itu menyiksa si kucing ya. Apalagi yang tumor guys ya, bisa dibayangkan sendiri guys ya, tumor di payudara, apalagi kucing kan payudaranya banyak, kalau misalkan tumornya banyak gitu guys ya, kebayang kesiksanya gimana. Dan pengobatannya juga mahal, harus dioperasi. Setelah dioperasi juga belum tentu guys ya itu tuntas guys ya, bisa aja itu nanti muncul lagi guys ya. Jadi walaupun udah dioperasi dengan biaya berjuta-juta itu tetap aja nggak ada jaminan itu pasti sembuh tuntas gitu guys ya, bisa aja muncul lagi, karena kan kayak akar ya, tumor itu kayak akar pohon gitu ya, dia akan merayap gitu guys ya. Nah setelah banyak tuh kasus-kasus seperti itu kan, mulai tuh banyak dokter hewan tuh mengkampanyekan bahwa tidak boleh memberikan pil KB atau obat KB manusia ke anjing ataupun ke kucing ini guys ya. Tapi kan faktanya di lapangan atau di luar sana masih banyak banget ternyata orang-orang gitu ya yang masih menerapkan sistem KB kucing atau anjing ini menggunakan obat KB manusia, baik yang suntik ataupun yang pil ini guys ya. Karena rata-rata kan ibu-ibu kan punya ya obat KB gitu guys ya, mungkin kayak berbagi kali ya sama kucingnya atau sama anjingnya gitu ya. Karena aku banyak juga baca komentar-komentar mereka di sosmed gitu guys ya, mereka berkomentar gitu ya di pembahasan soal seperti ini gitu ya. Mereka bilang mereka biasa kok, dia biasa kok ngasih obat KB dia ke kucingnya gitu. Nah terus juga belakangan ini sejak maraknya orang-orang mengeluarkan produk kucing gitu guys ya, ternyata aku lihat di platform sebelah juga banyak banget ya, di lapak-lapak online itu banyak banget orang yang menjual obat KB untuk kucing ataupun anjing guys ya. Katanya ini obat racikan khusus gitu ya, yang bisa membuat kucing atau anjing ini tidak lagi hamil walaupun dia kawin, ataupun bisa untuk meredakan biar dia tidak birahi lagi, istilahnya seperti itu guys ya. Dan aku lihat tuh banyak guys yang beli, yang check out banyak gitu ya, dari komentarnya juga banyak yang beli ini, yang pakai ini, ada yang terbukti berhasil ampuh, ada juga yang zong gitu ya. Jadi intinya banyak banget sekarang beredar produk-produk yang mengklaim bahwa ini adalah obat KB yang aman untuk kucing ataupun anjing gitu guys ya. Nah terus apakah benar produk-produk yang mengklaim ini adalah obat KB kucing atau anjing yang khusus gitu, apa benar ini tuh aman gitu guys ya. Jadi dari banyaknya artikel kesehatan hewan yang aku baca, dari pernyataan dokter hewan atau praktisi-praktisi yang berkaitan dengan kesehatan hewan seperti ini gitu guys ya, katanya produk-produk ini juga tidak aman guys ya untuk jangka panjangnya ke kucing, karena kucing ini tidak mengalami menstruasi atau tidak ada datang bulannya, jadi tidak bisa nih diterapkan sistem meng-KB manusia
manusia sama dengan sistem meng-KB kucing. Makanya bisa dikatakan bahwa nggak ada obat KB yang benar-benar aman untuk kucing gitu guys ya. Nah terus gimana dong solusi paling konkretnya? Ya solusinya ya di steril guys ya, nggak ada pilihan lain. Steril ini adalah yang paling aman dan ampuh dan banyak kebaikan lainnya ke kucing gitu guys ya. Jadi nggak ada efek sampingnya ke depannya kalau kucing di steril ini. Selain dia nggak birahi lagi, sekalipun dia birahi dia kawin dia nggak hamil lagi gitu guys ya. Kucingnya juga cenderung akan lebih sehat dan untuk peluang hidupnya lebih panjang karena dia cenderung lebih sehat gitu ya. Walaupun tetap ya makannya harus dikontrol karena biasanya kucing yang udah di steril ini dia akan cenderung bermalas-malasan dan lebih banyak makan gitu guys ya. Nah masalahnya adalah steril kucing betina ini mahal, nggak semua orang bisa akses itu, nggak semua orang mampu untuk membayar itu. Ya semoga aja lah ada solusi atau ada perhatian dari pihak terkait, dari pemerintah gitu guys ya, untuk lebih mengatur lagi ya tarif untuk steril kucing ini terutama betina. Ini memang udah mahal banget menurut aku gitu guys ya, di beberapa daerah bahkan tembus 1 juta ke atas gitu guys ya. Jadi ya kita nggak bisa nyalahin juga ya kalau banyak orang akhirnya cari alternatif dan akhirnya tidak memikirkan efek jangka panjangnya gitu guys ya. Kalaupun ada yang bilang aku kasih obat KB ke kucingku aman-aman aja kok, nah biasanya tuh guys ya efek seperti itu tuh tidak berlangsung dalam kurun waktu yang singkat, tapi biasanya terjadi di kurun waktu yang panjang gitu ya, maksudnya efek kedepannya gitu guys ya. Terlebih kan kalau obat KB ini ada periodenya, berapa bulan dia bisa mengcover, misalkan 2 atau 3 bulan dia bisa mengcover nih kucingnya nggak hamil setelah kita kasih obat KB ini gitu guys ya. Nah nanti kan setelah habis ini masa cover si obat ini harus diulang lagi pemberiannya kan. Nah semakin sering kita memberikan obat KB ini ke kucing kita ya semakin besar juga resikonya gitu guys ya. Jadi intinya memberikan obat KB ke kucing ini tidak aman guys ya, tidak ada jaminan aman dan juga resikonya terlalu besar dan juga tidak menyelesaikan masalah karena ini hanya menunda aja sifatnya kan, masalahnya tidak selesai secara permanen, tidak tuntas gitu guys ya. Ya satu-satunya jalan keluar saat ini yang permanen dan aman jadi steril gitu aja guys ya. Oke gitu guys, maaf kalau ada salah dan kurangnya. Kalau ada yang mau kalian tanyakan atau tambahkan atau kalian punya pengalaman kasih obat KB ke kucing kalian, silahkan ya coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan. Atau next mau request kita bahas apa silahkan di kolom komentar aja guys ya. Semoga semuanya sehat, semoga banyak rezeki, semoga bisa mensteril kucingnya yang memang harus disteril gitu guys ya. Semoga dapat biayanya gitu ya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.